Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3 tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, coba diperhatikan ya. Di sini Dayu berbicara. Kata Dayu, tuliskan laporan wawancara kamu pada kertas. Oh, jadi Dayu menanyakan mengenai hasil wawancara kita pada pertemuan yang sebelumnya. Gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu. Nah, kita kasih judul dulu. Misalkan, laporan pertumbuhan dan perkembanganku. Ini hanya contoh saja ya. Jadi nanti kamu boleh mencontoh, tapi jangan sama ya. Harus sesuai dengan apa yang terjadi pada diri kamu. Misalkan, laporannya adalah berat badanku saat dilahirkan adalah 3,1 kg. Tinggi badanku saat itu adalah 47 cm. Aku mulai dapat merangkak di usia 7 bulan. Kemudian dapat berjalan di usia 10 bulan. Saat itu aku sudah bisa berbicara ba-ba-ba dan ma-ma-ma. Nah, seperti itu ya laporannya ya. Mudah sekali ya laporannya ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ya. Nah, ini judulnya adalah menghargai perbedaan. Nah, tampak di sini ada Udin, Edo, Benny, dan temannya ya. Mereka sedang bermain kuda-kudaan. Nah, kata Edo, perubahan tinggi dan berat badan manusia itu berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Nah, jadi Tuhan menciptakan bahwa manusia itu memiliki tinggi dan berat badan yang berbeda-beda, termasuk juga kekuatannya. Jadi berbeda-beda semuanya. Nah, kemudian kata Benny, pertumbuhan dan perkembangan ini dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan berolahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Jadi pertumbuhan dan perkembangan manusia ya itu sangat dipengaruhi oleh makanannya. Jadi semakin bagus nutrisi, semakin bagus gizi yang kita makan, maka pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita itu menjadi lebih baik. Dan kebiasaan olahraga juga ya. Kalau kita rajin berolahraga, maka tubuh kita menjadi lebih kuat. Lemak-lemak yang berkumpul ya di tubuh kita akan menghilang. Jadi kalau kita kurang berolahraga, mungkin kita akan sedikit menjadi gemuk ya. Nah, maka harus sering berolahraga ya. Kemudian ada juga faktor yang diturunkan oleh orang tua. Jadi misalkan kalau orang tuanya sedikit jangkung ya, sedikit tinggi, maka anaknya akan terlahir tinggi-tinggi ya. Tapi kalau orang tuanya misalkan kurang tinggi, maka anak yang lahir mungkin akan kurang tinggi. Seperti itu. Jadi manusia itu sangat bergantung dari keturunannya, jadi dari orang tuanya ya. Nah, kemudian kata Udin ya, Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia dari Tuhan. Jadi perbedaan adalah karunia dari Tuhan. Jadi kalau manusia bentuknya sama semua ya kan tidak bagus ya. Tapi kalau manusia bentuknya berbeda-beda, maka perbedaan itu justru menciptakan keindahan di antara kita. Ya.
Nah, bagaimana sikapku kepada orang lain? Nah, coba diperhatikan di sini ya. Benny ini sedang mengambil bola ya, tetapi ini tidak terjangkau karena mungkin tinggi Benny itu tidak sampai ya. Nah, bagaimana sikap kamu ketika melihat hal ini? Maka sikap yang paling baik adalah kita bagi yang tinggi ya, itu membantu Benny. Tetapi kalau misalkan kita tidak mampu, maka kita bisa membantu Benny dengan menyediakan alat, misalkan menyediakan kursi atau sebagainya. Nah, jadi kita harus saling menolong kepada sesama. Kemudian, nah misalkan di sini kita melihat Siti ini sedang kepayahan ya, karena membawa barang yang sangat banyak. Kalau kamu melihat yang seperti itu, ada teman kamu yang seperti itu, maka kita yang tidak membawa barang, kita harus menolongnya. Ya, kita berusaha untuk menolong orang lain agar apa? Agar orang lain pun ketika kita kesusahan itu bisa menolong kita. Nah, kemudian coba diperhatikan di gambar yang ketiga. Nah, di gambar yang ketiga ini Siti kesulitan untuk menari. Maka bagaimana sikap kita kalau kita sudah mahir menari? Maka sikap yang terbaik adalah kita tidak mentertawakan Siti ya, tetapi kita justru membantu Siti, mengajari Siti agar Siti pun bisa mahir seperti kita. Ya, maka hindari sikap menghina, mengejek karena itu tidak baik ya. Nah, apa nih kata Siti? Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila yang kedua Pancasila. Oh, jadi dengan menghormati antar sesama ini termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Kamu tahu tidak sila kedua Pancasila apa ya? Nah, pintar ya. Betul. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini posisinya ada di bawah di sebelah kanan. Jadi gambarnya adalah tautan rantai. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Jadi kita harus memperlakukan orang lain itu dengan baik, saling menghormati, saling menyayangi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, itu adalah salah satu ciri dari bangsa kita. Bangsa Indonesia, bangsa yang penuh dengan keragaman ya. Karena itu kita harus saling menghargai perbedaan yang ada di tiap-tiap manusia. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mau menyimak ya. Assalamualaikum.